Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat virtual, saya yakin kita semua memiliki harapan. Baik, bukan cuma harapan personal, tetapi termasuk dan terutama harapan kolektif. Harapan kolektif bisa berupa bagaimana harapan kita tentang organisasi di mana kita berada, kelak visinya bisa terwujud di masa yang akan datang. Atau harapan bagaimana daerah kita ke depannya, seperti apa modelnya. Dan atau dalam lingkup yang lebih besar, bagaimana tentang bangsa, harapan kita tentang bangsa dan negara kita. Hanya saja kita perlu memahami, dan saya yakin kita semua sering menyadarinya, bahwa proses pencapaian harapan itu tidak selamanya melewati jalan tol, tidak selamanya berjalan lancar. Terkadang melewati rintangan-rintangan, atau bahkan ada peristiwa, ada perubahan, ada realitas yang kita tidak menyadarinya, dan nanti setelah terjadi baru kita menyadarinya, dan ternyata kita justru berada dalam posisi menjadi korban, sehingga ini tentu kembali menghambat harapan kita. Oleh karena itu, sahabat virtual, melalui channel YouTube Agus Liadi Sang Inspirator dalam bingkai Ikhtiar Edukatif Inspiratif Sekolah Peradaban, kita akan membahas pertama, poin besarnya adalah pembentukan karakter kepemimpinan, dan subpoinnya atau supaya lebih mengerucut adalah arah pandang pemuda terhadap kepemimpinan. Sebenarnya jujur saja ini adalah tema kegiatan yang saya hadiri kemarin dan diundang sebagai narasumber. Kemudian tadi yang subpoin itu adalah judul materi yang diamanahkan ke saya. Kegiatan yang terselenggara atas kerjasama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bekerjasama SCW dan pemerintah desa Tocinde yang menghadirkan para pemuda dari perwakilan dari beberapa desa kelurahan di Kabupaten Bantaeng. Pada intinya adalah kita akan berbicara tentang kepemimpinan dan termasuk pemuda dan masa depan. Ada yang menarik dari Peter F. Drucker yang pernah dikutip oleh Arfan Pradiansa ke dalam bukunya You Are a Leader. Meskipun saya memilah beberapa poin inti yang relevan dengan pemuda, kepemimpinan, dan masa depan. Apa itu? Bahwa Drucker menegaskan berbicara tentang kepemimpinan itu bukan cuma berbicara tentang daya tarik semata. Karena menurutnya daya tarik itu lebih identik dengan kefasihan dalam berbicara atau dalam berkomunikasi. Kepemimpinan juga bukan sekedar bagaimana pertemanan, menjalin pertemanan, bukan cuma itu. Kepemimpinan juga menurutnya bukan hanya bagaimana kita mampu mempengaruhi orang lain agar mereka ikut dalam rangka mencapai tujuan tersebut, atau baik tujuan personal kita maupun tujuan kolektif. Tentu bukan itu. Dan saya lebih sepakat dengan penegasannya bahwa kepemimpinan pada intinya adalah bagaimana mengangkat visi menuju pandangan yang lebih jauh dan lebih tinggi. Jadi saya lebih sepakat ini. Yang kedua, penegasan keduanya adalah kepemimpinan itu adalah bagaimana membentuk karakter. Jadi bagaimana cara membentuk karakter atau kepribadian kita yang melampaui batas normalnya. Itu intinya. Saya lebih sepakat pada dua poin ini. Lalu bagaimana arah pandang pemuda terhadap kepemimpinan? Berbicara arah pandang tentu bukan berbicara tentang bagaimana kita melihat secara kasat mata atau posisi kita menatap berdasarkan arah mata angin, bukan itu. Tetapi di sini lebih pada bagaimana kita melihat, memandang secara filosofis dan konsepsi.
Berbicara tentang arah pandang, apalagi relevansinya dikaitkan dengan pemuda, di mana pemuda kita semua memahaminya, idealnya karakter sejatinya adalah selalu menjadi agen perubahan, senantiasa memiliki posisi strategis dalam perjalanan sejarah apapun, maka idealnya berbicara arah pandang pemuda itu dibagi dua. Jadi berbicara arah pandang pemuda itu dibagi dua, arah pandang dalam dimensi idealitasnya dan arah pandang dalam dimensi realitasnya hari ini seperti apa. Idealnya kalau kita ingin mencapai seperti harapan-harapan dimaksud tadi, kemudian penegasan Peter F. Drucker tadi, maka kita harus cenderung pada posisi yang pertama, yaitu bagaimana arah pandang pemuda dalam dimensi idealitasnya. Tapi tentu realitasnya hari ini terkadang yang mengkhawatirkan. Berbicara tentang arah pandang pemuda dalam dimensi idealitasnya, tentu idealnya kepemimpinan itu dipandang sebagai satu elan vital dalam dirinya, sebagai kekuatan yang atau sesuatu yang sangat penting, tidak boleh tidak. Apatah lagi kita sudah digariskan bahwa setiap diri adalah pemimpin dan setiap pemimpin tentunya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Tetapi kalau kita berbicara arah pandang pemuda terhadap kepemimpinan dalam dimensi realitasnya hari ini, itu yang terkadang membuat kita sedikit pesimis, sedikit khawatir. Meskipun tentu kita perlu meminjam pandangan Renal Kasali dalam buku Change, bahwa dalam hal perubahan tidak ada kata terlambat. Kalau selama ini kita keliru, selama ini kita mungkin mengecewakan, maka segera putar haluan untuk berada di jalan yang benar. Kita mau lihat dulu arah pandang pemuda terhadap kepemimpinan dalam dimensi realitasnya. Kalau kita melihat dalam dimensi realitasnya, karena pada intinya kepemimpinan juga itu adalah karakter, di mana karakter itu tidak semudah membalikkan telapak tangan yang mungkin langsung jadi, tidak. Tapi ada tahapan-tahapan, ada proses-proses, ada pergumulan di dalamnya, ada pergulatan yang harus terjadi sehingga membentuk sebuah karakter. Tapi hari ini kita melihat, dan itu sepertinya akan terus berjalan. Maka kalau ini akan terjadi, maka sedikit mengkhawatirkan kondisi bagaimana ke depannya. Hari ini kita melihat berbicara tentang pemuda, itu termasuk ada survei, meskipun survei ini beberapa tahun yang lalu, tapi saya yakin masih relevan sampai hari ini. Itu survei itu tertuang di cuma majalah Suara Muhammadiyah yang menegaskan itu, poinnya itu entah di mana, mungkin dipinjam sama adik-adik kader tapi belum dikembalikan. Tapi pada intinya saya ingat betul, meskipun angka persisnya saya sudah lupa, tapi skalanya kita bisa petakan. Itu survei dari lembaga Center for Strategic and International Studies, jadi dari lembaga CSIS. Itu terkait bagaimana kecenderungan generasi milenial. Ternyata kalau dipetakan pada tema-tema tentang literasi, tema-tema tentang sosial budaya, tema-tema tentang politik, ternyata kecenderungan pemuda itu sangat rendah, sangat rendah. Itu hanya berkisar di bawah 7%. Kemudian kalau berbicara tentang tema olahraga dan tema terutama game online, itu skalanya posisinya sangat tinggi hasil surveinya. Kemudian kemarin tema, kalau kita yang terbaru 2022, lembaga yang sama, kalau dilihat dari kecenderungan pemuda terhadap politik, ternyata juga sangat minim, cuma berkisar 14, sekian persen. Mestinya politik di sini tentu saya membawanya bukan cuma politik praktis, partai politik saja. Tapi tentu relevan yang pertama, meskipun surveinya pada intinya arahnya ke sana, sedangkan yang tidak tertarik ke politik itu angkanya berkisar 70% ke atas. Jadi ini adalah sesuatu yang patut
sedikit mengkhawatirkan, dan tentu perlu ada langkah solutif untuk hal ini. Kemudian apalagi yang lainnya, kita bisa menyaksikan bersama bagaimana hari ini pemuda-pemuda pelajar itu lebih banyak yang asik memang main game. Lalu game, bukan berarti saya anti game atau melarang main game, tapi game yang sering saya lihat yang dimaini adalah game yang tidak menantang daya analisis otaknya, dan kita lebih cenderung sebagai pengguna. Ini tentu adalah satu jenis persoalan yang membutuhkan satu langkah solutif. Belum lagi kalau kita melihat bagaimana generasi milenial di dunia virtual, kita menemukan ada buku judulnya Muslim Milenial. Itu ditegaskan di dalam bahwa generasi milenial hari ini itu menghabiskan waktunya di dunia virtual, di mana kita pahami bahwa dunia virtual hari ini itu kesadaran kritis kalah oleh luapan emosi dan amburan opini. Tentu bisa berpotensi juga melemahkan kesadaran kritisnya seperti itu. Belum lagi kalau kita menghubungkan dengan, meskipun ini riset ini dilakukan di Amerika Serikat, tapi penulis saya bacanya di buku Sihir Gawe, penulisnya Pak Mujibur Rahman, seorang guru besar sosiologi agama. Beliau juga adalah rektor pada saat ditulis buku itu, entahlah sekarang saya tidak mengikuti jejak beliau. Ada riset di Amerika yang pada intinya bertanya, apa yang pertama kali Anda lakukan ketika pertama kali bangun dari tidurnya? Ternyata sebagian besar menjawab, dan itu adalah posisi pemuda umur 17 tahun sampai 39 tahun, itu jawabannya adalah handphonenya. Jadi mengambil handphonenya atau ponselnya. Jadi ini tentu untung-untung kalau pada saat mengambil ponselnya itu yang lalu memutar konten-konten yang sifatnya inspiratif, yang menggugah bagaimana menumbuhkan kepemimpinan, ya alhamdulillah. Tapi kalau yang terjadi justru seperti tadi, kecenderungan game online-nya lebih tinggi, tentu ini juga termasuk persoalan. Ini juga termasuk persoalan. Jadi ini yang sedikit mengganggu. Padahal berbicara idealitasnya, bagaimana dalam dimensi idealitasnya itu kepemimpinan itu idealnya dipandang sebagai lampital, dan kita pahami bahwa namanya kepemimpinan itu dimulai dari diri sendiri, dan itu adalah karakter. Dan kita memang agak khawatir. Ada satu penulis, meskipun bukunya saya cari mungkin ada yang meminjam dan tidak mengembalikan, tapi penulisnya mencoba memberikan tafsiran progresif atas surah At-Taubah ayat 128 yang dihubungkan sebagai sifat kepemimpinan. Jadi sifat kepemimpinan itu idealnya menurut beliau adalah pertama memiliki sense of crisis. Jadi memiliki sense of crisis. Jadi beliau mengutip Azizun alaihi ma'anitum. Di situ diterjemahkan sebagai sense of crisis. Hari ini, jadi memang dibutuhkan kesadaran kritis, dan saya khawatir hari ini tentang kesadaran kritis kita memang lemah. Melihat persoalan dilihat begitu saja, sehingga apa yang terjadi bisa jadi seperti kisah katak, di mana ada katak terjatuh ke dalam air, ke dalam panci yang berisi air. Ternyata air itu adalah air yang akan direbus, tapi katak karena sifat aslinya suka dengan atau zona nyamannya adalah air, maka dia berenang-berenang tanpa menyadari apa yang akan terjadi. Air itu direbus, dimasak sampai mendidih, barulah katak menyadari ada perubahan di sekitarnya. Karena terlambat menyadari, katak mati. Bisa jadi memang karena krisis sense of krisis kita, kepekaan kita sudah lemah, maka hari ini banyak kita mengalami kematian seperti katak. Tapi kematian di sini bukan kematian dalam pengertian meninggal, di mana jasad kita terpisah dari ruh kita, tapi termasuk semangat belajar kita, dan itu terbukti semangat belajar kita hari ini sangat menurun drastis.
Jangankan pelajar yang berperan sebagai pendidik saja masih sudah banyak ya. Itu semangat membacanya sangat rendah, atau termasuk minatnya untuk beli buku sangat rendah. Karena lebih mengandalkan apa yang poin-poin yang biasanya yang instan-instan. Jadi ini juga adalah persoalan. Kemudian dari masih di surat Taubah itu, beliau menegaskan juga bahwa ada 3 tapi 2 saja yang akan dibahas di sini. Itu adalah adanya the power of love, kekuatan cinta. Jadi Rauf Rahim dimaknai sebagai the power of love, kekuatan cinta penting. Kalau kita melihat hari ini, seperti anggaplah ketika ada pemuda terjun dunia politik, lalu mencoba ternyata menjadi pelaku-pelaku yang senang juga dengan sifat-sifat korupsi, itu berarti ini adalah sesuatu yang mengkhawatirkan. Atau dia memilih satu pilihan tertentu karena pertimbangan kekuasaan, relasinya dengan kekuasaan, melupakan nilai-nilai idealisme, melupakan nilai-nilai integritas dan sebagainya. Ini juga adalah sesuatu yang tidak menggambarkan kekuatan cinta. Apatah lagi kalau kita melihat hari ini, banyak hari ini seperti yang dikutip oleh Prof. Yudi Latif dari Montesquieu, dan itu dituangkan dalam bukunya. Ada bukunya, saya lupa judulnya, tapi intinya begini. Demokrasi kita hari ini intinya sedang dikorupsi. Karena menurut yang dikutip oleh Yudi Latif dari Montesquieu, bahwa demokrasi dikorupsi bukan hanya ketika kesetaraan hilang, tetapi ketika kesetaraan itu mengalami kondisi ekstrim. Bagaimana yang dimaksud dengan kesetaraan mengalami kondisi ekstrim? Adalah ketika semua orang merasa pantas menjadi pemimpin. Saya melihat hari ini, fenomena hari ini, banyak ya, termasuk yang berposisi sebagai pemuda, itu merasa pantas jadi pemimpin, padahal belum memiliki kapasitas yang bisa diharapkan untuk bagaimana menjadi modal dalam memperbaiki kehidupan dan minimal menjalankan amanah tersebut. Hanya karena bermodal punya uang, atau hanya bermodal background daripada kekuasaan dan kekuatan orang tuanya, akhirnya apa? Dia merasa pantas jadi pemimpin, terlalu pede. Jadi padahal kita perlu pahami bersama, dalam level kepemimpinan pertama, dalam tangga kepemimpinan pertama, dalam perspektif Argi Nanjar, itu bahwa modal pertama itu adalah cinta. Karena kita bisa mencintai seseorang tanpa memimpinnya, tapi kita tidak akan pernah mampu memimpin orang tanpa mencintainya. Itu kata kuncinya. Jadi kalau kita berniat memimpin, harus dibarengi dengan rasa cinta, kasih sayang, ada spirit, bukan sekedar apa. Karena kalau ini hilang, maka apa yang terjadi? Itulah yang sehingga kita cenderung lebih mengutamakan diri sendiri. Dan bahkan Yudi Latif menegaskan bahwa kenapa nilai-nilai Pancasila, jadi ini sedikit keluar tapi masih relevan, kenapa nilai-nilai Pancasila sulit tumbuh subur, karena masih banyak di antara kita itu lebih cenderung, lebih mengedepankan spirit the love of power, cinta kekuasaan, daripada the power of love, kekuatan cinta. Jadi kita lebih cenderung mengedepankan cinta kekuasaan daripada kekuatan cinta, sehingga nilai-nilai Pancasila yang luar biasa itu pun tidak mampu tumbuh subur. Ini adalah persoalan. Ini sedikit keluar tapi masih relevan. Nah, sekali lagi, kembali lagi, bahwa kepemimpinan itu adalah karakter. Kepemimpinan itu adalah karakter. Jadi kalau itu adalah karakter, kemudian kita coba meminjam sifat kepemimpinan Rasulullah yang bisa disingkat dengan STAB. Apa itu STAB? Sidik, tablik, amanah, dan fatanah.
Sidik jujur. Berbicara tentang jujur, maka kalau kita lihat pemuda, artinya kalau berbicara jujur, karena ini adalah karakter, maka sebenarnya jujur itu dimulai dari sejak dini. Pembiasaan jujur idealnya dimulai sejak dini. Sejak kita mulai sekolah, bagaimana kita tidak membiasakan diri untuk nyontek pada saat ulangan atau ujian. Karena nyontek pada satu ulangan itu adalah sebenarnya adalah perilaku tidak jujur. Itu adalah perilaku tidak jujur. Kalau kita membiasakan hari ini kita tidak jujur, hari ini kita tidak jujur, nanti menjadi kebiasaan, setelah itu menjadi karakter, maka berpotensi ketika kita menjadi pejabat, maka kita akan menjadi koruptor. Jadi saya pernah menulis satu judul tulisan, yaitu dari nyontek ke korupsi. Artinya meskipun saya tidak mengeneralisir atau menggeneralisasikan bahwa otomatis orang yang suka nyontek itu nanti jadi koruptor, karena manusia itu memang unik. Mungkin di dalam perjalanannya dia mengalami pertaubatan atau mendapatkan hidayah sehingga tentu bisa berubah. Tetapi ada potensi bahwa kebiasaan itu bisa berpotensi menjadi terjadinya perilaku koruptif atau korupsi. Jadi ini kemudian kalau kita melihat kemudian yang berikutnya, tablik tentu adalah kemampuan berkomunikasi. Kita tak usah mungkin panjang lebar di sini. Kemudian berikutnya amanah, jadi kepercayaan. Kalau kita membaca dalam buku Arpam Prediansa di bukunya yang berjudul You Are a Leader, dalam level kepemimpinan yang kelima yang tertinggi, itu adalah level kepemimpinan yang tertinggi dalam pemetaan buku beliau adalah kepemimpinan sifat kepemimpinan yang dipercaya. Jadi kepercayaan. Berbicara tentang kepercayaan tentu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, berarti ada perilaku-perilaku yang bisa dipercaya. Tentu berarti ini adalah kejujuran. Jadi ini membentuk. Jadi berbicara tentang, jadi sejak dini semestinya memang kita membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang relevan dengan kepemimpinan itu. Kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang positif. Kita membiasakan diri melakukan hal-hal yang produktif, konstruktif, dan memberikan kontribusi dalam kehidupan. Karena apa? Karena sekali lagi kepemimpinan itu adalah karakter. Kepemimpinan selain sebagai tindakan juga adalah sebagai karakter. Jadi perlu dibiasakan sejak dini, dibentuk sejak dini. Jadi kepemimpinan bukan karena dilahirkan. Idealnya kepemimpinan itu tidak dilahirkan. Kalau berbicara, artinya mungkin ada yang jadi pemimpin itu karena keturunan atau karena kekuatan-kekuatan tertentu atau kekuasaan-kekuasaan tertentu akhirnya jadi pemimpin. Tapi bisa saja itu jadi, tapi kepemimpinan dalam dirinya itu tidak bisa dijamin akan serta-merta ada. Artinya kepemimpinan yang ideal sesuai harapan kita bersama. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama. Kemudian tentu di staf ada patana kecerdasan. Kecerdasan juga bukan sesuatu yang terjadi begitu saja. Apalagi kecerdasan di sini perlu kita pahami bukan cuma kecerdasan intelektual semata, tapi perlu ada integrasi antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Mungkin di lain waktu saya akan mencoba menjelaskan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan spiritual. Jadi sekali lagi kepemimpinan adalah karakter. Marilah kita memperhatikan mulai dari sekarang apa yang kita lakukan, karena apa yang kita lakukan itu berpotensi menjadi kebiasaan, dan ketika sudah menjadi kebiasaan akan menjadi karakter. Makanya dalam rumus itu ada rumus begini: hati-hati dengan pikiran dan perasaan kita, karena pikiran dan perasaan kita itu akan menjadi tindakan. Hati-hati dengan tindakan kita, karena tindakan kita itu akan menjadi kebiasaan.
Hati-hati dengan kebiasaan kita, karena kebiasaan kita itu akan menjadi karakter. Hati-hati dengan karakter kita, karena itu akan menentukan takdir hidup kita, akan menentukan bagaimana harapan-harapan kita. Jadi ini yang perlu. Semoga generasi-generasi kita hari ini, di balik godaan media sosial yang luar biasa, yang berpotensi mendangkalkan, termasuk mendangkalkan daya analisis kita, semoga bisa dikurangi, dibatasi. Seperti contoh, saya sering menyarankan kepada adik-adik siswa, kalau diberi PR sama pekerjaan rumah atau tugas sama bapak ibu gurunya, jangan langsung Google jadi pelarian, jangan langsung searching jawabannya di Google, karena sesungguhnya memang itu memudahkan bagi kita, tetapi tantangan terbesarnya dan kita akan membayar mahal itu dengan tumpulnya daya analisa otak kita. Sebaiknya kalau kita mendapatkan PR, diberi tugas, kita baca buku dulu, cari dulu di buku. Ini adalah pembiasaan positif. Jadi ini semua tentu berbicara tentang kepemimpinan, sifat-sifatnya, itu banyak sekali, termasuk kalau kita melihat dari 5 level kepemimpinan versi Arpan Prediansa. Ada kepemimpinan yang di level kelima itu yang dipercaya, kemudian level keempat adalah rasional, level yang ketiga adalah penghargaan, artinya dia melakukan proses mempengaruhi orang itu dengan memberikan penghargaan. Level kedua adalah ancaman. Level yang terakhir, level 1 adalah paksaan. Jadi ini yang perlu kita pahami. Itu saja mungkin terkait ini. Tentu banyak hal yang bisa dipahami. Di perpustakaan pribadi saya saja ada kurang lebih 30 buku yang berbicara tentang kepemimpinan atau relevan dengan tema-tema kepemimpinan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.